diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi, kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Pada beberapa hari yang lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan RON, dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Din, dan RON 98 Pertamax Turbo. Dan diambil sampel dari terminal BBM Pertamina Pelumpang, begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. Yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Dijen Migas Kementerian ESDM. Namun itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kami juga berterima kasih atas kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia. Kami berterima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 0814 1708 1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga, dalam waktu dekat saat ini, kita juga sedang menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan, dan tentunya persiapan untuk menyambut Idul Fitri. Pertamina memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan layanan energi, untuk memastikan ketersediaan energi tersedia dan tercukupi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada saat momen mudik kembali ke kampung halaman maupun untuk aktivitas lainnya.
Untuk itu, kami terus berkomitmen agar dapat menjalankan operasional dengan sebaik-baiknya, agar supaya momen Idul Fitri dapat berlangsung dengan baik. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa Pertamina sebagai perusahaan BUMN, Pertamina bukan hanya sebagai aset bangsa, tapi lebih dari itu, Pertamina adalah urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu, selama 67 tahun berdiri dan memberikan pelayanan energi bagi Indonesia, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim Crisis Center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Pada kesempatan ini, saya sebagai pucuk pimpinan perusahaan juga akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan agar Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri, dan di dalam Pertamina juga masih banyak insan-insan yang merah putih, masih banyak insan-insan yang begitu besar cintanya kepada bangsa dan negara ini. Untuk itulah kami akan bersatu dengan dorongan, doa, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama memperbaiki tata kelola Pertamina menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama berjuang untuk memberikan manfaat yang pada ujungnya yang menerima adalah rakyat Indonesia. Dan mari kita sama-sama menjadikan Pertamina kembali menjadi salah satu aset kebanggaan bangsa yang membanggakan dan tentunya yang didukung dan mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus mohon doa dan dukungannya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua usaha dan niat baik kita untuk pengabdian kita bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Maaf ini bunyi-bunyi ya dari tadi ya. Yang tes.
Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Bernadette, wartawan dari kantor berita Reuters. Pak, mau tanya mengenai rencana impor minyak mentah dan juga BBM. Dengan adanya kasus ini, apakah itu mempengaruhi rencana pengadaan dari luar negeri? Karena kan memang yang kita tahu juga lifting di dalam negeri tidak bisa mencukupi kapasitas kilang ya Pak, tapi kira-kira pengaruhnya akan seperti apa sih Pak gitu. Kemudian juga setelah Pertamina kan beberapa tahun terakhir ini ada upgrading kilang ya Pak. Nah itu seperti apa sih mempengaruhi kemampuan Pertamina untuk mengolah minyak-minyak yang diproduksi di dalam negeri dan juga sourcing minyak mentahnya jadinya seperti apa? Karena kan waktu itu dibilang dengan upgrading kilang tuh jadinya bisa lebih fleksibel ya dalam mengolah minyak-minyak mentah. Kalau nggak salah, sebentar Pak, saya cek dulu datanya. Tapi kalau nggak salah, kayaknya baru-baru ini Pertamina sudah mulai bisa mengolah minyak dari Abu Dhabi ya Pak ya, gitu. Nah itu apakah jadi nanti portofolionya akan seperti apa sih kira-kira, suplainya akan banyak mengambil dari minyak-minyak dari kawasan mana? Sama apakah ini berarti nanti juga Pertamina akan bikin kontrak long term dengan NOC yang ada gitu? Makasih Pak. Baik, Ibu Bernadetta dari Reuters. Nanti hadir di sini juga Bapak Wakil Direktur Utama, Bapak Wiko Bigantara, sekaligus PTH dari Pertamina Patraniaga, Bapak Mars Lega Agowo. Nanti akan menambahkan jawaban dari saya. Jadi memang kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada. Dengan demikian kurang lebih ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah dan sekitar 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia. Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat. Namun dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian ESDM, tentunya kita akan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini. Proses yang tentunya sudah berjalan baik, sesuai GCG yang baik, kita pertahankan, dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum, kita perbaiki dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan ataupun keuangan negara. Saya persilakan Pak Wiko dan Pak Ega untuk menambahkan. Baik, izin menambahkan, Bapak dan Ibu sekalian, di bawah pemerintahan baru saat ini kita didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi. Semua sektor digerakkan, baik dari sektor hulu, di mana kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk upaya meningkatkan produksi migas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri. Dari sektor hulu juga kami didukung, pemerintah baru saja mengeluarkan ketentuan bahwa minyak bagian pemerintah juga harus diolah di kilang kita. Itu dari sisi hulu ya. Kemudian dari sisi kilang tadi benar, kita telah melakukan upgrading. Saat ini kilang kita beroperasi cukup baik ya. Yield valuable produknya meningkat dari sebelumnya 75, sekarang sudah mencapai 82. Artinya range minyak yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ketika diolah di kilang kita juga meningkat. Tentu saja ini akan menambah kemampuan kilang menghasilkan produk.
Selain itu juga Bapak dan Ibu sekalian juga mengetahui bahwa pemerintah juga mendorong pengembangan energi yang tidak berbasis fosil. Kita baru saja dikenalkan dengan B40. Ini akan signifikan juga mengurangi impor crude. Namun demikian, dengan seiring bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat. Nah, ini apabila kemudian kita masih memerlukan impor. Ya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipidert Bareskrim Polri mengusut kasus bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Terungkapnya kasus ini menambah daftar kasus BBM oplosan yang terjadi di tanah air. Beliau hadir di tengah-tengah rekan-rekan karena perlu diketahui bahwasannya proses penyidikan yang strategis adalah bagaimana bisa melakukan kolaborasi secara kelembagaan. Rekan-rekan, hari ini akan disampaikan terkait dengan rilis, yaitu serangkaian proses penyidikan dugaan tindak pidana, yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak. Tentunya Direktur Tipiter Brigadir Jenderal Polisi Nunung akan menyampaikan apa yang diungkap pada saat ini. Kepada Pak Direktur kami persilakan. Terima kasih Pak Truno Yudo. Teman-teman mulai dari Akpol sampai Sespinti sampai sekarang ya Pak, masih berkawan kan? Yang saya hormati rekan-rekan media dan tentunya juga yang saya hormati Bapak Ses BP Migas, Pak Kapus Penmas, Pak Kasubdit, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tentang penegakan hukum terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar yang telah merugikan keuangan negara sebagai akibat tata kelola penyaluran distribusi BBM bersubsidi yang longgar di daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, mungkin rekan-rekan bisa dari subdit 1 bisa ditampilkan video dulu untuk pembukanya biar saya ada kesempatan ambil napas ya. Nanti teman-teman media kalau memerlukan boleh minta ke Pak Kasubdit 1. Full Terminal BBM Kolaka di bawah kendali PT Pertamina Patraniaga Operation Region 7 Makassar yang seharusnya dikirimkan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN, Agen Penyaluran Minyak dan Solar atau APMS, disalahgunakan dengan cara dibelokkan ke gudang penimbunan tanpa perizinan. Selanjutnya, isi muatan biosolar tersebut dipindahkan ke mobil tangki solar industri, kemudian dijual kembali dengan harga solar industri atau non-subsidi kepada penambang. Sudah barang tentu untuk ekspor kita dikurangi ataupun tidak ada karena kita pakai dalam negeri. Pak Wiko, tambahan Pak Wiko. Baik, tahun lalu ekspor crude kita ada sekitar 70.000 barrel per hari ya. Dan tahun ini kita didukung pemerintah, yang bagian pemerintah sudah didedikasikan untuk kilang. Namun kita masih punya PR untuk bernegosiasi dengan K3 lainnya yang masih menjual minyaknya ke luar negeri. Tentu saja dengan dukungan pemerintah kita berharap dapat kesepakatan komersial sehingga minyak-minyak ini dapat diolah di dalam negeri melalui kilang kita. Ini tentu saja akan mengurangi impor dari crude dan produk. Demikian.
Bapak maaf mau follow up sedikit penjelasan Pak Wiko. Pak, jadi kalau 70.000 barrel per hari ekspor crude itu apakah itu hanya bagian Pertamina atau dari total lifting kita yang sekitar 600.000 itu tinggal 70.000 yang diekspor? Sama jadi sekarang tuh karena kan oke, kalau bagian pemerintah sudah diserahkan ke Pertamina, liftingnya Pertamina juga tentu diolah sendiri di kilang. Tapi ya tadi Pak Wiko mention ada KKKS lain yang punya bagian mereka juga nih, yang mereka punya hak apakah akan dijual ke Pertamina atau akan dia bawa ke kilang dia di luar negeri. Nah, untuk jatah KKKS ini apakah sudah semuanya terkontrak atau sudah berapa persen sih Pak yang masih ada berapa persenkah yang belum berkontrak dengan Pertamina untuk diolah di dalam negeri? Makasih. Komposisinya kalau dari upstream seluruh produksi minyak dari Pertamina